Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menyaksikan video ini. Kami akan menyampaikan tugas struktur baja mengenai pemodelan dan desain portal dua dimensi. Kami dari kelompok 11 kelas A yang terdiri dari saya, Clarence Deborah, dan juga dua teman saya, Larasati Wibowo dan Muhammad Rafiladin. Nah, jadi kami mencari gedung dengan minimal 2 lantai dan existing baja atau beton. Kemudian kita menggambarkan sketsanya mengenai satu lajur potongan melintang sistem portal gedung tersebut dan dana lajur kolom tersebut dari tampak atas beserta tampilan dimensi struktur dan juga arsiran tribut dari areanya. Nah, ketentuan tugasnya itu ada beban mati atau dead load dan juga beban hidup sesuai dengan SNI 1727 tahun 2020. Kemudian juga melakukan analisis dengan SAP 2000. Setelah itu ada partisipasi masa beban hidup 25%, kemudian beban lateral gempanya, dan juga berikut merupakan kombinasi pembebanan yang akan diinput di dalam SAP 2000 nanti. Nah, ini merupakan tampak samping timur dari gedung yang kami tinjau. Setelah itu ini merupakan interior lantai 1 yang dari gedung yang kami tinjau. Dan ini merupakan interior lantai 2 dari gedung yang kami tinjau. Nah, selanjutnya ini merupakan denah dari gedung yang kami tinjau dan juga ini adalah tributary areanya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan potongan portal gedungnya. Selanjutnya, aspek pemodelan yang akan diinput dalam SOP 2000 nanti itu disebutkan di sini ada define layout, material, frame section, dan juga jauhnya dijadikan jepit, define load pattern, combination, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke dalam SOP 2000, di mana saat kita membuka SOP 2000, kemudian kita memilih file, open, maka akan beberapa pilihan, kita memilih frame 2D analysis, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini kita akan X-grid datanya itu sesuai panjang atau lebar dari gedung yang kita tinjau. Kemudian setelah itu street grid data itu merupakan tinggi dari gedung yang kita tinjau juga, seperti itu. Lanjutnya ini ada define material. Jadi setelah kita input yang tadi itu, maka nanti akan muncul pemodelan sesuai dengan data yang kita input tadi, panjang tingginya. Nah, di sini kita memasukkan materialnya. Karena ini baja, maka menggunakan jenis bajanya ini sesuai SNI 03, 1729, dan 2002. Jenis baja yang kita gunakan adalah BJ37, di mana tegangan putus minimum atau FO sebesar 370 MPa, tegangan leleh minimum atau FY sebesar 240, peregangan minimum sebesar 20%. Nah, kita input di dalam dialog box ini, namanya diganti, kemudian weight per unit volumenya diganti 78,5, E-nya atau modulus elastisitasnya diganti 200.000 MPa, FY, FU, FYE, dan FUE diganti sesuai dengan tabel SNI. Nah, selanjutnya kita assign join. Jadi, di sini kita ganti jepit, dan kita ganti jepit, seperti itu untuk tumpuannya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan pemodelan define frame section column. Nah, jadi untuk kolom dan balok yang kami tinjau di gedung tersebut itu bahwa mereka itu memiliki kolom dan balok yang berbeda, di mana kolomnya itu menggunakan IWF 450 kali 200. Di sini itu dalam katalog terdapat 450 kali 200 dengan lebarnya 450 dengan depth of section area, depth of section area A-nya 450 mm, kemudian flange width-nya sebesar 200, kemudian thickness web-nya sebesar 9, thickness flange-nya sebesar 14, dan seterusnya. Kita input ke dalam dialog box ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengganti materialnya tuh menjadi BJ37. Kemudian kita klik OK. Dan ini untuk define frame section balok. Nah, baloknya itu kita menggunakan balok IWF 400 kali 200. Di sini di katalognya terdapat 400 kali 200. Kemudian kita input ke dalam dialog box ini dan jangan lupa untuk mengganti materialnya menjadi BJ37. Setelah kita klik OK, maka saat kita assign frame-nya akan muncul seperti ini.
Nah, ini sudah balok IWF 400 kali 200, kolom IWS 450 kali 200. Selanjutnya, nah, ada beban gempa. Asumsikan nilai beban gempa lateralnya itu E M kali A. Nah, di sini terdapat inputnya di Excel secara manual lantai 1 itu 0,1, koefisiennya lantai 2 0,15. Maka didapat beban gempanya sebesar 10,98 untuk lantai 1 dan 16,41 untuk lantai 2. Nah, setelah itu kita input define load pattern-nya. Jadi, kita ganti namanya load pattern name-nya itu misal live atau LL. Type-nya live. Kemudian DL atau dead. Nah, type-nya dead. Kemudian EX atau earthquake, type-nya quake. Kemudian ADL, type-nya super dead. Kemudian setelah itu kita klik OK. Dan untuk earthquake itu jangan lupa auto lateral load pattern-nya kita ganti menjadi none. Kemudian kita input load combination-nya. Seperti di slide yang awal tadi, ada 5 kombinasi yang akan diinput. Kita input satu-satu. Nah, setelah kita input, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita input define mesh source-nya. Nah, di sini jangan lupa mesh source-nya untuk elemen self mesh and additional mesh-nya kita uncheck. Kemudian specify load pattern-nya kita check. Kita pilih load pattern-nya karena kelompok kami menggunakan satu ADL plus 1 DL ditambah 0,25 live load, maka kita input di dalam sini sesuai dengan inputan yang ada di Excel. Kemudian kita klik OK, maka selanjutnya akan muncul seperti ini bahwa ini dari tabel Excel yang kami hitung manual. Di sini ada beban ADL 16,74 untuk lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ada beban LL atau hidup untuk lantai 1 dan lantai 2 sebesar 14,37. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melakukan running. Nah, kemudian setelah itu untuk mengetahui selisih massa dari perbedaan massa sub dan juga hitungan itu, kita bisa memilih saat dilakukan run kita bisa memilih display, show table, atau show tabel. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Kita meninjau untuk output case text-nya itu kombinasi yang sesuai dengan yang ada di Excel tadi itu. 1 ADL ditambah DL ditambah 0,2 LL. Nah, di sini terdapat 262,472 untuk massa sub-nya dan juga massa hitungannya sebesar 262,412 dengan selisih 0,02%. Nah, ini sudah aman untuk ketentuan dari di mana ketentuannya itu harus kurang dari 3% seperti itu. Nah, ini berikut merupakan BMD dan SFD untuk kombinasi 1,2 DL ditambah ADL ditambah 1,6 L. Ini juga untuk BMD dan SFD dari 1,2 DL ditambah ADL ditambah 1. Dan ini untuk 1,4 LL untuk BMD dan SFD-nya. 1,1 DL ditambah 1 ADL ditambah 1 LL untuk BMD dan SFD-nya. Nah, di sini kita akan melakukan lagi untuk structure check design. Nah, untuk melakukan BM dan SFD itu kan harus dalam keadaan run. Maka untuk structure check design ini harus dalam keadaan unrun agar bisa ditambahkan di design load combination ini. Karena pada awalnya kombinasinya ini berada di list of load combination. Kemudian kita input satu-satu ke dalam sini. Dan jangan lupa untuk uncheck automatically generate code best design load combination. Satu kita klik OK. Nah, kemudian kita memilih effective length method, di mana tuh nanti dari still di sebelah kanan itu ada klik panah bawah, kemudian kita memilih yang override. Nah, di sini kita K2 itu untuk portal bergoyang dan juga K1 itu untuk portal tidak bergoyang. Karena gedung kami termasuk portal bergoyang, maka kita menginputnya di K2 seperti itu. Nah, nilai K-nya itu dari mana sih? Nah, nilai K ini didapat dari penghitungan efektif length chart-nya. Jadi,
ada displaynya seperti ini pemodelannya. Nah, titik A, titik B, titik C, titik E, dan titik D. Kemudian di sini juga ada jepit, jepit, jepit. Nah, untuk batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, dan batang 5. Nah, di sini nilai K yang didapat dari tinjauan batang 3 atau K3 didapat dari antara GB atau titik B dan juga titik jepit atau G jepit. Nah, untuk GB ini didapat dari nilai kolom dan juga nilai balok, momen inersia dan juga panjangnya. Kemudian nilai jepitnya ini sebesar 1. Nah, setelah itu dari nilai GB dan dari jepit itu kita bisa menentukannya dari efektif length charge-nya ini. GB-nya semisal nilainya 3,06 dan juga untuk G jepitnya sebesar 1 tadi. Maka didapatlah K-nya sebesar 1,6. Kita input, kita masukkan ke dalam effective length vector 1,6. Begitu pula untuk semua jenis komponennya seperti itu. Nah, kemudian cek desainnya ada PM rasionya ini. Di mana untuk PM rasionya ini ada 0,16, 0,82, 0,136, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk analisis manual kolom akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang berikutnya ada analisis manual kolom. Untuk step pertama, yaitu menghitung nilai PN. Profilnya sendiri yaitu IWF 450 dikali 200. Untuk mutu bajanya menggunakan BJ 37. Berikut beserta datanya. Berikut juga terdapat cara mencari CW. Nah, setelah itu kita menentukan faktor kekakuan. Terdapat GB, Gfix, K, LB, KL, Rmin, Lambda, Lambda R. Setelah kita cek, ternyata tidak elastis. Jenis kolomnya merupakan jenis kolom yang tidak elastis. Untuk flexural buckling strength-nya Fe yaitu 245,4 MPa, buat FCR-nya 162,97 MPa. Kuat tekan kolomnya, PN-nya yaitu 1531,591 kN. Namun PN sub-nya sedikit berbeda yaitu 1726,268 kN. Dan memiliki rasio error 12,71%. Untuk baja kolomnya itu momen inersianya 0,003226, L atasnya 3, panjang bawahnya 2,5. Untuk baja baloknya memiliki inersia yang atas 0,000226, panjang miringnya yang di atas yaitu 6,0208, sedangkan panjang balok yang di bawah yaitu 3 meter. Berikut merupakan grafik untuk mencari nilai K. Nah, terlihat di sini GA di sebelah sini pojok kiri atas. GA-nya yaitu 2,82, GB-nya 3,09, GC 0,84, GD 2,42, GE 2,89, Gfix-nya 1. Lalu untuk K-nya K1 1,8, K2 1,75, K3 1,6, K4 1,29, serta K5 1,55. Nah, setelah itu kita menentukan kuat lentur rencana MN. Yang pertama, kita mengecek tekuk lokalnya. Lambda F-nya 7,143, lambda W-nya 42,889. Lambda PF 10,97, lambda PW 108,54 yang menandakan bahwa kompak. Untuk cek errornya, MN-nya menurut dari hitungan Excel 350,242 kN, sedangkan dari MN sub
sama 350,242 kN sehingga rasio errornya 0%. Lalu setelah itu ada cek tekuk torsi lateral. Berikut merupakan datanya. Untuk rumus CB-nya sendiri seperti berikut. CB sama dengan 12,5 dikali Mmax. Mmax adalah nilai mutlak momen maksimum dalam segmen tak berbrace keep in. Dibagi 2,5 dikali Mmax. Ditambah 3 dikali MA. MA merupakan nilai mutlak momen pada titik seperempat dari segmen tak terbrace. Ditambah 4 MB, yang MB yaitu merupakan nilai mutlak momen pada titik tengah segmen tak berbrace, keep in, lalu ditambah 3 MC. MC yaitu nilai mutlak momen pada titik 3/4 segmen tak berbrace, keep in. Lalu setelah itu dapat dilihat bahwa nilai LP kurang dari LB dan kurang dari sama dengan LR, sehingga pada rumus yang ini kita menggunakan opsi yang B. Cara mencari MN-nya yaitu CB dalam kurung MP dikurangi dalam kurung MP dikurangi 0,7 FYSX kurung tutup dikali dalam kurung LB dikurangi LP dibagi LR dikurangi LP kurung tutup kurang dari sama dengan MP. Nah, ditemukan MNLTB-nya seperti berikut. 19,67610565. Lalu setelah itu ada menentukan PU dan MU dengan menggunakan kombinasi 1,2 dikali DL plus ADL ditambah 1,6 LL. Untuk PU-nya didapatkan 185,382 kN. PU-nya sendiri 8,157 kN. MU-nya 21,8058 kN. Cara mencari PU, PR, yaitu PU maupun PR, maksud saya, yaitu PNT dikali B2 dikali PNT ditambah B2 dikali PLT. Untuk mencari MU maupun MR, rumusnya yaitu B1 dikali MNT ditambah B2 dikali MLT. Lalu, kita menghitung faktor amplifikasi. Yang pertama ada kolom non-sway, dan yang kedua ada kolom sway. Lalu didapatkan kekuatan total teramplifikasi, PR, yaitu 185.382 Newton. Untuk momen teramplifikasinya, atau MR, yaitu 21.805,8 Newton mm. Berikut merupakan output dari sub 2000-nya. Nah, lalu setelah itu kita mencari cek geser nominal. Untuk mencari cek geser nominal, pertama kita mengecek kelangsingan badan. Terdapat data seperti ini. Dari hasil didapatkan bahwa statusnya yaitu tidak langsung. Berikut cara mencari nilai VN pada hitungan Excel, yaitu 0,6 dikali FY dikali AW dikali CV1. VN pada hitungan Excel yaitu 583,2 kN. Sedangkan VN sub yaitu 583,2 kN juga, yang artinya rasio errornya 0%. Lalu setelah itu lanjut ke analisis manual balok. Untuk step pertama yaitu ada cek terhadap lentur. Berikut merupakan datanya. Nah, di sini juga terdapat diagram dari sub 2000 untuk baloknya sendiri. Lanjut. Setelah itu kita cek tekuk lokal, lambda F-nya, lambda W, lambda PF, dan lambda PW juga. Serta setelah itu ada lambda RF dan lambda RW. Dari data yang sudah kita dapatkan, terlihat bahwa tekuk lokalnya itu kompak. Untuk cek status MN-nya,
MN dari hasil hitungan yaitu 277,762 kilonewton meter. Sedangkan MN dari sub yaitu 277,766 kilonewton meter juga. Sehingga menghasilkan rasio error 0,000132486% yang sangat kecil. Setelah itu cek LTB. Berikut merupakan rumus untuk mencari LP, LR, serta MN. Rumus mencari LP yaitu 1,76 dikali RY dikali akar E dibagi FY. Untuk mencari LR, 1,95 R dikali E dibagi 0,7 FY dikali akar JC per SX kali H0 ditambah akar dalam kurung JC dibagi SX H0 kurung tutup kuadrat ditambah 6,76 dikali dalam kurung 0,7 FY dibagi FE kuadrat. Untuk mencari MN yaitu sama saja dengan mencari MP yaitu FY dikali ZX. Setelah mendapatkan data dapat dilihat bahwa statusnya yaitu elastik lateral dengan FCR 57,5585041 MPa dan MN 0,066077,163 kilonewton-meter. Setelah itu kita mengecek kelangsingan badan. Lambda W 50, lambda RW 43,01255905. Lalu setelah itu ada 2,24 E dibagi FY. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa statusnya langsing. Setelah itu terdapat data CV1 AW 3200 mm kuadrat, VN 460,8 kilonewton dan VP 460,8 kilonewton juga. Yang ketiga yaitu ada cek terhadap lundutan dan kombinasi ASD. Untuk tabel 6,4 ini batas lundutan maksimum. Komponen struktur dan beban terfaktor yang kita gunakan yaitu yang pertama, balok memikul dinding atau finishing yang getas dengan rumus beban tetap yaitu L dibagi 360. Y izinnya yaitu L dibagi 360 didapat 0,00833333 meter, lalu defleksi di sub 0,000215 meter yang menandakan bahwa itu aman. Berikut merupakan diagram dari deflection yang merupakan hasil dari SAP 2000. Baik, kemudian adalah perancangan sambungan. Step yang pertama yaitu menentukan material dan section properties dari baut yang akan digunakan. Sambungan yang digunakan adalah sambungan sederhana dengan tipe tumpuk. Titik sambungan yang dipilih adalah titik B. Kemudian, yang kedua, menentukan gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate. Nilai-nilai ini diketahui dari pemodelan SAP 2000. Untuk gaya aksial ultimate sebesar 185,382 kN. Lalu untuk gaya geser ultimate sebesar 8,157 kN. Dan untuk momen ultimate sebesar 21,8058 kN. Lalu untuk step ketiga yaitu menentukan material dan section properties dari baut yang akan digunakan. Jenis baut yang digunakan adalah A325X M36. Untuk diameter baut sebesar 36 mm. Untuk luas penampang baut sebesar 1017,876 mm persegi. Untuk LC atau jarak tepi baut sebesar 46 mm. Dan jumlah baut yang digunakan yaitu 10 buah.
Kemudian untuk step keempat, yaitu menentukan material dan section properties plat ujung balok. Untuk tegangan lelehnya sebesar 240 megapascal. Untuk tegangan putus sebesar 370 megapascal. Untuk H-nya atau tinggi plat yaitu sebesar 400 mm. Lalu untuk B atau lebar plat yaitu sebesar 200 mm. Lalu untuk lebar luasan tekan sebesar 150 mm. Dan untuk tebal plat sebesar 12 mm. Lalu step kelima adalah menentukan letak garis netral yang ditujukan oleh huruf X. Yang pertama yaitu menentukan jarak vertikal baut, yaitu sebesar S. S-nya yaitu 77 mm. Jarak vertikal baut atau jarak baut harus memenuhi persyaratan jarak minimum, yaitu S yang disarankan harus kurang dari 3 kali diameter baut. 3 kali diameter baut sebesar 108 mm. Karena nilai S kurang dari 3 kali diameter baut, maka nilai tersebut memenuhi persyaratan jarak minimum. Kemudian, jarak baut ke tepi minimum yang disarankan yaitu LC sama dengan 0,5 dari jarak vertikal baut. 0,5 dari jarak vertikal baut yaitu 38,5 mm. Karena melebihi dari nilai minimum, maka nilai tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian, menentukan lebar luasan tarik sebesar 26,438 mm. Kemudian menentukan letak garis netral. Garis netral ini dicari dengan menggunakan persamaan kesetimbangan momen yang ditujukan pada layar. Setelah melalui berbagai perhitungan, maka diketahui nilai X1 sebesar 689,45 mm dan juga X2 sebesar 281,724 mm. Untuk X yang dipakai adalah 281,724 mm. Lalu untuk step ke-6 yaitu menentukan tegangan lentur yang terjadi. Yang pertama yaitu menentukan nilai sigma 3 dalam variabel sigma 1. Setelah melalui berbagai perhitungan, diketahui sigma 1 sebesar 21,957 megapascal dan sigma 3 sebesar 9,218 megapascal serta sigma 2 18,372 megapascal. Kemudian untuk step ke-7 yaitu menentukan nilai tegangan putus yang digunakan. Nilai tegangan putus baut atau FUB sebesar 725 megapascal yang diketahui dari tabel tegangan baut mutu tinggi, yaitu pada tegangan tarik ultimate. Karena diameter baut sebesar 36, maka digunakan 725 megapascal. Kemudian untuk nilai tegangan putus pelat yaitu FUP yaitu sebesar 370 megapascal. Kemudian menentukan nilai tegangan putus. Jika nilai FUB lebih besar dari FUP, maka digunakan FUP. Namun jika FUB kurang dari FUP, maka digunakan FUB. Karena nilai FUB lebih besar dari FUP, maka digunakan nilai FUP, yaitu sebesar 370 megapascal. Kemudian untuk step selanjutnya, yaitu menentukan gaya tarik maksimum baut. Yang pertama yaitu menentukan gaya yang dipikul baut teratas yang paling besar atau TU.
TU sendiri sebesar 37.400,706. Kemudian menentukan gaya yang dipikul satu baut pada baris teratas atau TU1. TU1 sebesar 18.700,353. Kemudian menentukan kuat tarik rencana satu baut atau TD. TD sebesar 473.312,349 Newton. Kemudian cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. TU1 sebesar 18.700,353 Newton. Sedangkan TD sebesar 473.312,349 Newton. Karena TU1 kurang dari TD, maka aman. Lalu untuk efisiensi kekuatan tarik, yaitu TU1 per TD sebesar 3,95%. Kemudian untuk step 9, yaitu menentukan gaya geser baut. Yang pertama yaitu menentukan gaya geser yang dipikul baut dengan FU1 sebesar 0,8157 kN atau 815,7 Newton. Kemudian menentukan kuat geser rencana untuk satu baut dengan VD sama dengan 283.987,41 Newton. Lalu cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Untuk VU1 sebesar 815,7 Newton. Untuk PD 283.987,4095 Newton. Dengan rasio 0,00287231. Karena nilai VU1 kurang dari VD, maka gaya tarik yang terjadi adalah aman. Lalu kemudian untuk step ke-10 yaitu menentukan gaya tumbuh baut. Yang pertama yaitu menentukan gaya geser yang dipikul keseluruhan baut atau VU yang didapatkan dari step 2 sebelumnya. Kemudian menentukan kuat tumpu rencana atau RD yang dihitung sesuai dengan rumus berikut. Setelah melalui berbagai perhitungan dan dicek terhadap syarat, maka gaya tumbuh baut itu aman. Kemudian cek keamanan baut terhadap gaya tumpu yang terjadi. Dengan VU sebesar 815,7 Newton dan sigma RD sama dengan 695.304 Newton. Karena nilai VU kurang dari sigma RD, maka aman. Dan juga rasio gaya tumpu yang terjadi yaitu 0,117%. Kemudian untuk step 11 yaitu kombinasi gaya tarik dan geser. Yang pertama yaitu menentukan nilai parameter FRP, yaitu sebesar 0,801 Newton per mm persegi. Kemudian menentukan nilai tegangan tarik yang dimodifikasi mencakup efek tegangan geser F aksen NT sesuai persamaan yang tertera pada layar. Untuk FNT sebesar 620 MPa, FNP sebesar 372 MPa, dan F aksen NT sebesar 804,219. Lalu kemudian membandingkan nilai FNT dengan F aksen NT. Karena nilai FNT kurang dari F aksen NT, maka digunakan FNT atau tarik lebih menentukan. Dan pada step terakhir yaitu hitung kuat tarik nominal satu baut.
cek keamanan terhadap tarif, dan cek efisiensi. Langkah-langkah perhitungan tersebut sudah dilakukan pada step 8.3 dan step 8.5. Untuk TU1 sebesar 18.700,353 Newton dan TD 473.312,349 Newton. Dan setelah dicek hasilnya adalah aman. Untuk rasio atau efisiensi yaitu TU1 per TD yaitu sebesar 3,95%. Lalu untuk step 12 yaitu menggambarkan hasil desain perancangan yang sudah dilakukan perhitungan pada step sebelum-sebelumnya. Ini merupakan tampak depan dengan baut berjumlah 10. Kemudian ini merupakan tampak samping. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Lalu maaf juga jika terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.